Boleh, ke Pastori maksudnya? Iya, iya ke Pastori. Buat apa namanya? Buat simpenan. Buat koleksi apa buat dokumentasi. Ibu Jos kan ada juga ya, Bu. Selamat pagi, Bu Diana. Pagi semua. Bu Yeni ya? Iya. Hai, pagi Bu. Halo, Bu Laini. Kedengeran. Si Oma Yeni. Oma yang Yeni. Bergumul mau ngawinin. Amin. Masih lama Ibu Diana. Lagi itu saya dengerin pertanyaan Ibu yang di PA ya. Soal lain agama ya. Betul. Di kita kan ada Bu yang sampai tua lain agama tapi asik-asik aja. Iya, ya udahlah Tahu kan ya. Ibu siapa? Lisio Kebet ya? Iya. Kamu nanya memang dia tuh. Pakarnya tuh. Nggak apa-apa lah. Teman ya. Kita mulai boleh? Udah jam 10 nih. Yuk, mulai. Ya, boleh ya. Oke deh. Ayo. Baik. Ya, langsung mulai aja sama Diana, mari. Marilah. Shalom. Shalom, Opa Oma, salam jumpa dimanapun kita berada. Ini sekarang seperti Ibu Rini ada di kereta OTW ke Surabaya, oma-oma yang di Jakarta semua yang lagi liatin YouTube atau mau lihat YouTube-nya nanti kalau udah mandi. Nah, oma-oma yang di luar Jakarta seperti Ibu Melan yang sudah ada bukan di Jakarta lagi dia, di Serpong ya kalau nggak salah. Nah, Serpong. Kami juga ada di Cibinong ya. Juga oma yang ada di Amerika, Oma Ana. Udah pasang belum Oma? Tadi katanya mau ikut. Nah, ada Christine Aceng juga, tapi masih di perjalanan katanya signalnya nggak bagus gitu. Jadi dia lagi mau ikut, tapi tadi udah masuk duluan nomor 1 tuh. Nah, senang ya kita bisa jumpa di sini, walaupun hanya bukanya aja, Mas Suara. Nah, sebenarnya kita bisa sih ngilangin rasa rindu kita di Zoom. Cuma sayang sekali Opa Oma itu banyak yang kurang tahu soal gimana masang Zoom. Kalau ada yang ngajarin ya bersyukur ya. Kayak Ibu Joyce walaupun diomelin tapi bisa jadi bisa nge-Zoom ya. Kita juga sama, gaptek diajarin sama anak gitu. Ntar manggil, telepon supaya bisa bagus keluarnya. Ini backgroundnya kenapa begini? Kenapa mukanya hitam? Tapi toh akhirnya diajarin sama anak, Medidil, jadi bisa kita nge-Zoom hari ini dengan baik gitu ya. Keluarnya juga bagus. Kita bersyukur untuk ini. Nah, kalau kita mau ketemu muka, berpelukan, bersalaman, GKI Muara Karang hari Minggu ngadain perayaan ulang tahun GKI Muara Karang yang keberapa? Tuh, Theo. 43 ya. Berapa? 43 ya. Ke 43 ya? 41. Oh, 41. Ayo. 81 kan? Bu Jos 2 tahun kemana? Pandemi kali. Enggak, saya juga ya, saya takutnya salah nih. Nah, lihat lagi Nah, dong. saya tahun 81 ya. Hitung-hitung dah. 81 ya? Lagi. Tahun 80. 80. 80 ya. 80. Ayo, berapa? Oh, berarti 42. Halo, Ibu Riz. Halo. 42. Halo itu. Mancing aja. Nanti hari Hai, Minggu. El. Halo semua. Salam jumpa. Pagi. Udah kelewat salam jumpanya tadi. Ini lagi ngomongin ulang tahunnya keberapa nih? Tadi saya ngajar katekisasi dulu. Nyusul. Apa? Jadi kalau mau ketemu muka, mau berpelukan, mindah-mindahin virus, COVID, nggak boleh pelukan. harus pakai masker ya. Nanti di gereja, di Suara Diana nih. kenapa? Kenapa begini? Adiknya suami. Adiknya siapa? Adik. Oh, adiknya Pak Herman. Halo, Iya. salam. Ya. Oh iya. Ini lagi ngundang ke BPK Penabur hari Minggu kalau mau ketemuan beneran. Jadi nggak cuma muka sama suara. Kita ketemu Yael, ketemu Theo, bisa dicubitin
kalau ketemu langsung. Ya, terus hari ini saya mau ajak nyanyi lagu lama yang jadul. Kali orang GKI zaman lama mah tahu, cuma kalau yang generasi Theo gitu mungkin nggak tahu ya Theo ya. Lagu pertamanya namanya Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Nah, lagu ini seperti Bu Rini tuh di perjalanan. Kalau orang zaman dulu tuh ada dalam perjalanan terus nyanyi ini, biar humming, biar Bisa nyanyi saya pelan. nyanyinya? Ya, betul nggak Ibu Joyce? Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Nah, nanti YouTube-nya disetelin nama Theo, kita nyanyiin bersama ya. Panjang jalan Ya, Tuhan betul. pimpin, itu cukup bagiku. Baiklah yang kurang lagi, jika Kita nyanyi dia bersama ya. panduku, gitu kan? Tuh, ada YouTube-nya kan kelihatan. Jelek. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang. Diberi rahmat dalam ujian, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa haus penat dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Ya, itulah lagu yang lama. Tapi lagu itu sampai sekarang masih ada di benak, nggak bisa hilang. Karena kata-katanya itu sepanjang jalan Tuhan pimpin. Hidup kita selalu dipimpin Tuhan. Dalam perjalanan kita selalu ada Tuhan. Walaupun kita lupa, tapi Tuhan selalu ingat pada kita. Nah, kita berserah kepada Tuhan untuk setiap rencana yang Tuhan buat untuk hidup kita. Nah, untuk itu mari kita nyanyikan sebuah lagu lagi. Lagu Indah Rencanamu. Lagu kedua, Theo. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Ya, Oma Opa, tiba saatnya kita berdoa dulu. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Rencana Tuhan atas kami membawa kami ke dalam kehidupan yang damai dan berkecukupan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, karuniakanlah kami kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan berserah penuh dalam menghadapi hari-hari masa tua kami. Berikan kami akal budi untuk dapat mengatasi setiap persoalan dan kelemahan tubuh kami. Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh memperkuat iman kami, dan kami taat kepadamu. Pakailah hamba-Mu, Pendeta Emeritus Roni, untuk menyampaikan firman Tuhan itu, agar kami mengerti bagaimana kami harus berbagi kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan yang masih ada untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Roni, mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damainya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damainya seperti sungai di hatiku. Halo Tin, Suryatmi. Ya, saya serahkan sekarang kepada Pendeta Roni. Selamat pagi, shalom semua. Selamat pagi, Pak Roni. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini.
kita diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, bersukacita bersama, memuji Tuhan. Lebih lagi kita bisa melihat muka-muka yang sudah lama sekali tidak kita lihat, ya. Bersyukur. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, ingat temanya apa? Ayo, temanya apa? Kalau ada Tante Ana langsung tahu nih. Ibu Joyce, temanya ingat apa? I mean, said the explanation justified. Tidur jangan meram. Kenapa? The basis. Ayo, siapa yang tahu temanya? Temanya Ya. Pak Roni. Ada minggu lalu kan dikasih tahu, dah. Ayo. Nggak ditulis. Ada yang ngomong bahasa Inggris siapa ya? Theo? Ya. Ada yang ngomong bahasa Inggris? Cari suaranya. Ibu Sur, ingat temanya apa? Temanya Petani senangnya apa? Ayo. Ayo. Pokoknya saya nggak kasih tahu, mesti dilatih. Apa ya temanya ya? menabur. Nah, petani senangnya ngapain? Menabur benih cinta kasih. Ya. Ayo sama-sama di dalam hati atau mau ngomong kita bersama-sama menyebut tema ini. 1, 2, 3. Menabur benih cinta kasih. Nah, kita harus menabur benih cinta kasih. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan dan kami mengambil tema menabur benih cinta kasih. Tuhan, di dalam usia kami yang sudah lanjut ini, mungkin kami harus memikirkan banyak hal. Namun ketika tema ini mau mengajak kami untuk kami mengingat siapa kami sesungguhnya, apakah kami masih mau Engkau pakai walaupun usia kami sudah lanjut. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami ketika kami sebentar mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bagaimana kami yang sudah lanjut usia masih dibebani untuk menabur benih cinta kasih ini. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Engkau mau memakai hamba-Mu juga untuk boleh berbagi, untuk bertukar pikiran, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Uma dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menabur benih cinta kasih. Bacaannya dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakannya untuk kita semua dan kita akan menyimak, memperhatikan apa yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 7 sampai 10 mengatakan demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itulah bagian dari firman Tuhan yang kita boleh sambut dan kita akan renungkan bersama, dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan masih mau menyapa kita hari demi hari, walaupun usia kita sudah lanjut. Tapi Tuhan yang penuh dengan kasih itu mau menyapa kita, mau menolong kita, mau menguatkan kita, mau mengarahkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan hari-hari di depan. Nah, Pak Uma dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar suatu ya katakanlah ungkapan yang mengatakan kita menabur apa yang kita tabur, maka itu juga yang kita tuai. Ya, pernah dengar itu ya? Apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Lalu diteruskan dengan ungkapan yang berkaitan dengan itu. Dikatakan bahwa buah, biasanya itu dari bahasa Belanda ya. Buah apel jatuhnya nggak jauh-jauh dari pohonnya. Ya. Jadi nggak mungkin buah apel jatuh tahu-tahu adanya di bawah pohon duren gitu kan, nggak mungkin ya. Ada orang yang iseng yang nyimpenin yang naruh di situ mungkin, tapi duren ya buah duren, mangga buah mangga, apel ya buah apel, dan jatuhnya pun nggak jauh-jauh dari pohonnya. Itu mau mengatakan bahwa sifat seseorang atau apapun yang orang-orang miliki nggak jauh-jauh dah dari batangnya, dari orang tuanya, dari kakek moyangnya gitu ya, nggak jauh-jauh. Nah, apa yang kita mau tangkap dari ungkapan tadi terkait dengan tema menabur benih cinta kasih. Nah, di bacaan kita di Galatia, Rasul Paulus belum apa-apa udah bilang jangan sesat. Kenapa tuh? Kenapa Rasul Paulus tiba-tiba mengingatkan kita, jangan sesat? Tentu ada sebabnya. Sebabnya adalah kita ini sebagai manusia sudah dimerdekakan. Di kitab Galatia menekankan tentang kemerdekaan yang diberikan kepada orang percaya. Ya, tapi kemerdekaan yang diberikan kepada kita itu mestinya kita dapatkan, kita lakukan dengan bijaksana, nggak boleh sembarangan. Mentang-mentang udah merdeka, lalu kita bebas semuanya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita bisa seenaknya saja. Nggak begitu. Paulus mengingatkan, jangan sesat. Jangan menggunakan kemerdekaanmu, kebebasanmu untuk hidup seenaknya, semaunya. Kenapa? Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Jadi ketika kita mendapatkan kelonggaran, jangan kita gunakan sembarangan. Kita harus mengingat siapa yang memberikan kemerdekaan itu, yaitu Tuhan. Di situ kita diingatkan supaya kemerdekaan yang kita dapatkan harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa kehendak Tuhan? Siapa sih yang nggak tahu kehendak Tuhan? Dari semua banyak keinginan dan kehendak Tuhan, cuma satu, berpusat di satu, yaitu cinta kasih. Ya, inti dari apa yang Tuhan inginkan manusia lakukan hari demi hari adalah mewujudkan cinta kasih. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Itu yang Tuhan kehendaki setiap saat. Yang kita lakukan, kita perbuat, kita katakan harus berselimutkan cinta kasih. Nah, disinilah kita bisa memahami apa artinya
menabur benih cinta kasih. Coba pikirkan seperti ini. Kita mau melakukan sesuatu. Kita mau mengerjakan sesuatu. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bukan keluar dari hati kita yang sebenarnya. Terpaksa. Jadinya gimana? Kerjaan juga jadi nggak benar. Mungkin juga perasaan hati kita juga jadi kacau balau. Kenapa? Dari hati ini dimulai sesuatu. Nah, ketika kita mau menabur benih-benih cinta kasih itu, kita punya enggak cinta kasihnya? Kita punya enggak benihnya? Kalau selama ini hidup kita lebih banyak ngegerutu, lebih banyak ngedumelnya, lebih banyak mengeluhnya, dan pokoknya segala macam, tanpa ada rasa cinta kasih di hati kita, mari kita ubah itu. Kenapa saya mengajak kita mengubahnya? Karena mestinya kita sudah punya benih cinta kasih di dalam diri kita. Siapapun dia. Ketika kita boleh menyambut Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Artinya benih cinta kasih itu sudah ada. Itu yang harus kita kembangkan. Itu yang harus kita tabur. Itu yang kita harus bagikan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Paulus ketika dia mengatakan bahwa kita harus menabur di dalam daging, artinya apa? Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Saya mikirin itu maksudnya apa ya? Apa maksudnya Paulus? Ternyata sebagai begini saja, sebagai seorang petani, kalau kita mau menabur benih ya, yang kita pilih benihnya sembarangan enggak? Kan enggak ya. Kita pilih yang paling bagus. Di sini Ibu Diana kalau mau nanam apa-apa, dia cari dulu bibitnya. Nanti ada yang keriput, dia buang. Kalau yang biji-bijinya masih bagus, nah itu yang dia keringin, dia beberapa waktu lamanya disimpan untuk kemudian saatnya dia tanam. Ya, jadi benihnya harus dipilih. Pilihan benih itu. Lalu kemudian sebagai seorang, katakanlah di sini dengan contoh petani yang mau menabur benih, maka tentu dia akan memilih tanah yang baik, yang bagus, ya, yang baik dan bagus supaya apa? Ketika nanti dia tanam, hasilnya juga baik dan bagus, dan dia bisa menikmatinya. Itu kan intinya. Nggak mungkin kita mau nanam, udah mah kita pilih benihnya yang nggak bagus, karena nggak bagus mungkin jadi. Atau mungkin kalau jadi pun nggak bagus hasilnya. Lalu apa kita bisa menikmatinya? Kan enggak. Siapapun dia kalau mau menanam pasti akan mau menikmati hasilnya. Nah, di sini Paulus mau mengatakan kalau kita mau menabur di dalam daging, ya, maka kita akan menuai kebinasaan. Artinya apa? Artinya ketika kita mau menabur sesuatu di dalam daging kita, di dalam diri kita ini, ya, maka yang kita mau tentu adalah hasil yang terbaik dari diri kita, bukan? Di sini kita perlu memperhatikan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita menabur di dalam kedagingan ini, ya, dalam diri kita, buat diri kita, supaya kita bisa menikmatinya. Kalau yang ditabur adalah benih-benih kebencian, buahnya apa? Kebencian juga yang nanti akan kita rasakan, akan kita alami. Dan pada akhirnya dia akan membawa kebinasaan. Nah, di sini Paulus mengatakan sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Ya, kita akan mengalami itu kalau hal-hal yang buruk yang kita tabur. Lalu dikatakan lagi, tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Balik lagi ke yang tadi dikatakan, kita punya apa? Kita punya cinta kasih, taburlah di dalam cinta kasih, di dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Memang semuanya kelihatannya, bisalah ini, gampanglah ini. Tapi dalam kenyataannya gimana? Apalagi kita yang sudah lanjut usia kita. Ketika kita diingatkan untuk boleh tetap melakukan sesuatu di dalam sisa umur kita yang ada. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, taburlah benih cinta kasih. Jangan menabur benih-benih yang buruk, yang jelek, tapi yang indah, yang baik. Lalu lahannya siapa? Tanahnya siapa yang akan kita tabur? Jangan jauh-jauh dulu. Jangan jauh-jauh. Bulan ini adalah bulan keluarga, bukan? Mari kita menabur di tengah-tengah keluarga. Mari kita memberikan yang terbaik, cinta kasih kita kepada keluarga. Lalu harapan kita apa? Bahwa keluarga pun akan menjadi tempat yang subur, yang baik, supaya nanti benih yang ditabur kepada mereka dapat bertumbuh dan berkembang dalam cinta kasih. Saya waktu itu beberapa waktu yang lalu tergugah dengan berita. Mungkin kita pernah dengar berita pastor muda, pendeta muda yang membunuh, itu yang di lift. Pernah ingat itu ya? Ada seorang katanya pendeta muda, entah kenapa lalu dia membunuh temannya gitu ya, di lift dia buang mayatnya. Peristiwa apa, becak kayu apa gitu ya. Nah, di situ saya mikirin terus. Lalu kemudian ada keterangan bahwa dia menderita sejak kecil, sehingga dia mempunyai karakter atau sifat yang tidak baik dari kecil. Nah, di sini saya berpikir luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap manusia agar di dalam hidup mereka yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, benar-benar menabur benih cinta kasih. Tidak usah jauh-jauh dulu, tapi di tengah-tengah keluarga. Agar supaya di tengah-tengah keluarga tumbuh. Benih itu tumbuh, berbuah lebat, berakar kokoh. Dan buahnya adalah cinta kasih. Yang nantinya bisa dinikmati. Oleh siapa? Ya, oleh yang menabur itu juga bisa menikmati. Oleh orang-orang lain juga bisa menikmati. Setiap saat adalah kesempatan yang indah, yang baik untuk kita bisa lakukan. Jangan pikir, sekarang kita sudah tua. Sekarang kita sudah nggak ada tenaga. Udah nggak bisa bikin apa-apa. Kemana-mana aja susah. Memang secara fisik itu kendala. Tapi ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan ketika kita mau berbagi, menunjukkan apa sih arti cinta kasih sebenarnya. Dan jangan lupa, ini yang selalu saya ingatkan. Sebelum kita menaburkan, membagikan cinta kasih itu, kita sendiri di dalam diri kita sudah harus mempunyai benih itu. Ya. Saya selalu ambil contoh, kalau nggak salah contohnya begini. Saya mau bagi permen, mau bagi permen ke siapa? Ke Ibu Rismoli, ke Ibu Joyce, ke siapa saya mau bagi permen. Lalu saya cuma bilang, Bu, mau permen? Lalu ibu bilang, mau. Lalu bilang lagi, mau permen? Mau. Berkali-kali saya bilang itu. Dan jawabannya sama, mau. Tapi lama-kelamaan pasti, mana permennya?
Cuman ngomongnya doang. Ya kan? Tapi kalau saya bilang mau permen, Bu, lalu saya bawa, ini loh permennya. Kenapa? Karena saya punya permen itu. Saya bagi, ini Bu permennya. Saya kasih satu persatu. Dan semuanya menyambut. Dan semua bisa menerima. Begitu juga dengan cinta kasih. Kalau saya tidak punya cinta kasih, lalu saya ngomong, mau cinta kasih, mau, tapi cuma ngomongnya saja, tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Tetapi ketika bilang, maukah menyambut cinta kasihku, pertolonganku, kepedulianku, perhatianku, lalu kita langsung menunjukkannya. Kita lakukan tindakan. Bahkan tanpa kita ngomong pun, tapi kita melakukannya dengan segera, maka orang-orang akan menyambutnya. Dan mereka akan merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan berdasarkan cinta kasih yang kita miliki. Yesus melakukan hal itu. Di dalam hidupnya, ia memberitakan, menyatakan belas kasihnya. Ketika dia lihat gitu orang banyak ngikutin dia, panas terik ngikutin dia, lalu hatinya jatuh dalam belas kasihan. Luar biasa. Dia jatuh hatinya, merasa kasihan pada orang-orang. Dan Yesus bertindak. Bertindaknya nggak ngomong aja. Dia suruh murid-muridnya. Kamu punya makanan berapa? Kasih tuh mereka makan. Dari tadi seharian mereka ikut. Murid-muridnya bilang, suruh pulang aja. Suruh mereka cari sendiri. Lihat bedanya. Begitu juga kita sekarang ketika bagian dari firman Tuhan itu mau mengingatkan kita. Untuk kita menabur benih cinta kasih. Kita harus memiliki. Dan saya yakin kita semua, Opa, Oma, Bapak, Ibu semua sudah memiliki itu. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena cinta kasih. Dan dengan cinta kasih itulah, mari kita nyatakan. Mari kita ungkapkan. Jangan jauh-jauh dulu, di keluarga saja. Cintailah mereka. Kasihilah mereka. Nyatakan betapa Allah yang luar biasa itu mengasihi kita semua, mengasihi keluarga. Dan sehingga pada saatnya nanti kita bisa berbagi keluar, memperhatikan keluar. Inilah yang harus kita ingat terus-menerus. Bahwa apapun yang kita lakukan, ungkapkan itu di dalam rasa penuh cinta kasih. Bagikan itu kepada siapapun, apalagi mereka yang membutuhkan. Maksud dari seluruh tindakan kita yang berdasarkan cinta kasih itu adalah untuk memuliakan Allah. Dan tujuannya adalah agar mereka bisa melihat siapa Allah, siapa Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Lalu kita share, kita bagikan yang lain. Nah, ada beberapa pengalaman yang bisa nanti kita share barangkali tentang bagaimana kita bisa menabur benih cinta kasih itu. Ya, bagaimana kita bisa share dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Bahkan juga dengan keberadaan kita, nggak perlu yang wah-wah, tapi yang sangat simple. Ya. Kita bisa berbagi, kita juga bisa menolong sesama kita, ya, mengutamakan cinta kasih yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu kepada kita untuk kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kesempatan diberikan pada kita setiap saat. Dalam usia yang tidak terbatas, kita masih bisa melakukan itu. Nah, Bapak Ibu dan Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali ini yang bisa saya share sekali lagi, bahwa anjuran
menaburkan benih cinta kasih itu perlu kita terus persiapkan, perlu terus kita lakukan agar supaya di dalam hari-hari kita, dalam tanda kutip yang masih tersisa ini, kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, upah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan, ini MC-nya mana ini ya? Theo barangkali tahu apanya. MC-nya mana ini ya? Nyanyi Ya, lagi. MC-nya Budiana, Pak. Oh iya ya, dia udah langsung ini. Ya, kita menaikkan doa syafaat dulu ya. Tadi saya sudah coba hubungi Ibu Melanita, tapi nggak ada jawabannya doa syafaat yang mau disampaikan. Ya, mari kita berdoa. Ada yang mau didoakan barangkali Upah Uma, Bapak Ibu? Ada beberapa pokok doa. Tadi sudah di awal kita sudah ngomong di Oktober katanya nggak ada yang ulang tahunnya. Yang ulang tahun GKI Muara Karang malah. Betul ya Ibu Riz ya? GKI Muara Karang yang ulang tahun. Kalau anggotanya nggak ada. Tapi mari kita berdoa ya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu untuk kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, yaitu berbagi cinta kasih. Dan kami harus menabur benih-benih cinta kasih itu sejak awal, agar pada saatnya nanti dia boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Buah cinta kasih yang boleh dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap mau memakai kami dalam keberadaan kami yang bagaimanapun juga untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berbagi cinta kasih, peduli, care, memperhatikan agar supaya banyak orang boleh melihat, menyaksikan begitu besarnya cinta kasih Tuhan kepada manusia. Bapa di dalam surga, berikan kami kekuatan untuk itu, sehingga kami dapat melakukannya yang terbaik. Saat ini dengan sehati kami mau berdoa bagi persekutuan kami. Dalam keadaan dan kondisi apapun, kiranya Engkau tetap menyertai persekutuan kami. Apakah dilakukan secara Zoom, ataupun live streaming, ataupun on-site, kami percaya ya Tuhan, dengan cara apapun Tuhan hadir. Dan Tuhan mau mendekatkan diri dengan kami. Tuhan mau senantiasa menyertai kami. Dan inilah kami syukuri ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi yang dialami oleh bangsa dan negara kami saat ini. Berbagai masalah datang susul menyusul, menantikan tentang resesi, menantikan sakit penyakit yang tidak berkesudahan. Tapi kami percaya bahwa kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami dapat menghadapinya bersama-sama di dalam naungan perlindungan kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga bagi rekan-rekan kami, Opa Uma, yang masih terus bergumul di dalam kelemahan sakitnya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyertai mereka. Engkau akan menguatkan mereka, menghibur mereka. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang mendampingi. Tuhan menyertai. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi gerejamu yang pada bulan Oktober ini melaksanakan program-program dalam bulan keluarga dengan berbagai macam acaranya.
Tuhan, Engkau memberkati sehingga melalui setiap acara, setiap program yang diberikan, sungguh-sungguh kami dipererat kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan sebagai umat Allah, sebagai keluarga besar GKI Muara Karang. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui penyertaan Tuhan, kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepadamu dan juga kepada umat-Mu. Bahkan kami boleh mengatakan kami mengasihi gereja-Mu sebagai umat Allah yang dipersatukan di dalam keluarga Allah. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi persiapan pembangunan sarana tempat ibadah gedung gereja GKI Muara Karang yang sudah terus bertumbuh, terus berkembang, sehingga saatnya nanti kami boleh sama-sama menikmati hasil dari pembangunan gedung gereja ini. Engkau memberkati mereka-mereka yang terus mengerjakannya, mereka-mereka yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, menjaga dan melindungi. Bapa di dalam surga, begitu banyak permohonan doa kami. Engkau sendiri yang mengenal setiap kebutuhan kami. Kiranya apa yang terbaik Engkau mau memberikannya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi, Saudara Tio bisa menyiapkannya. Oh Yesus,
Ya, kita mengakhiri persekutuan kita. Kiranya apa yang kita sudah sama-sama dapatkan bisa kita lakukan itu, bisa kita tindak lanjuti di dalam hari-hari kita ke depan. Mulainya nggak usah susah-susah jauh-jauh dulu, cukup di tengah-tengah keluarga ya. Kita berbagi cinta kasih kita. Jadi sebetulnya untuk Opa dan Oma, mau nggak mau, ya namanya manusia ya, tanpa disadari memang kita sering banyak ngomelnya gitulah ya, sering banyak ngegerutunya segala macam. Tapi ingat satu hal, kita mau menabur, kita mau berbagi benih cinta kasih. Ya, kalau kita ingat itu, barangkali kita jadi, oh iya kenapa ya tadi saya begitu keras-keras ya. Nah, pada waktu itulah kita bisa melakukan hal yang terbaik. Lama-lama memang menjadi kerinduan kita, bukan? Bahwa suatu saat nanti barangkali cucu kita, anak-anak kita, aduh ini si opa oma kok jadi baik benar ya. Dulunya mah ya jadi opa, oma, emak, engkong yang cerewet, kok sekarang jadi baik benar ya. Begitu lihat perubahan engkong emaknya, besoknya ada bakmi dikasih, dikirimin, dibeliin, ada ini, ada itu. Waduh, kita bersyukur banget. Ingat amat ini ya anak cucu ke kita ya. Luar biasa bukan? Ya. Itu artinya mereka sudah menikmati, merasakan cinta kasih kita. Ya. Dan luar biasa ketika juga kita bisa melakukannya. Bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi keluarga besar GKI Muara Karang, bahkan juga bagi setiap orang, siapapun dia. Mereka bisa merasakan cinta kasih kita. Dan satu hal lagi, mereka kemudian memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ya, mari kita akan menutup ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini kami mau mengakhiri persekutuan kami, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih sayang-Mu, dengan kekuatan dari Tuhan, kami boleh melakukan hal apa yang Engkau perintahkan itu dalam kehidupan keseharian kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bapak Oma, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Pak Roni. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bapak Roni, Oma Diana, terima kasih. Rini. Kita semua Rini. di jalan Bu Rini. Hati-hati di jalan Bu Rini. Bu Risma, Bu Yeni. Salam saudara-saudara ke keluarga. Selamat malam Bu Christine. Semua. Dan selamat istirahat. Dadah. Thank you. Dadah. Saya hari ini mau ke sana, mau ke Muara Karang. Banyak Muara kerjaan. Karang. Oh iya ya Opa. Opa, nanti malam Opa juga ya Opa bisa? Iya nih ya iya. kamu mah. Ingetin ya. Ya ingetin tuh. Tapi saya dari Muara Karang ya mungkin Ya, ya. jalan ya. Siap. Dadah Opa. Sampai Thank you, jumpa. Opa. Yuk bye bye. Aku live dulu ya. Iya. Oke, selamat siang.